Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sudah sarapan? Kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapat keberkahan, sehingga kalian dimudahkan dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Untuk itu doa saya minta, ini adalah Muhammad Fadlan. Silakan. Kan apa yang bisa. Nah sekarang silakan kalian tebak ada berapa macam binatang yang sama yang sudah kamu lihat di depan itu? 8. Materi sebelumnya itu adalah larutan elektrolit dan non elektrolit, ya, materi yang kelas 10 kemarin. Di situ kita membahas juga ada asam dan ada basa, ya. Jadi mungkin kalian sudah lihat di LKPD yang ada bahwa hari ini kita akan membahas asam dan basa. Jadi kalau untuk asam dan basa itu dua-duanya bisa menghantarkan arus listrik, ya. Juga pada larutan basa juga menghasilkan gelembung dan menghasilkan nyala. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kita lihat pada asam, ya. Jadi misalnya ini HCl. Dalam air dia terurai menjadi ion H+ dengan Cl-, ya. Nah, kalau tidak dalam air, maka dia kan tidak terurai seperti ini. Maka inilah yang akan menghantar arus listrik. Jadi ini yang menyebabkan sehingga apabila kedua elektroda itu yang kita celupkan dalam gelas kimia, maka dia akan menghasilkan nyala pada balon. Jadi dihubungkan ke ujung kabel, satu dihubungkan ke baterai, yang negatifnya kemudian yang satunya ke positifnya, ya. Nah, kemudian begitu juga yang basa. Dalam tersebut bukan hanya binatang-binatang saja yang kita dapat lihat, kita dapat melihat ilustrasi-ilustrasi yang tidak nampak yang menyerupai binatang-binatang tersebut yang kita pikir menggunakan logika kita itu binatang yang sama. Yang basa kita ambil contoh NaOH. Jadi di sini ada Na+ dengan OH-. Jadi yang pembawa sifat basa itu adalah OH-, sedangkan yang pembawa sifat asam itu adalah ion H+. Apabila ini yang bereaksi dengan air, ya, di dalam bentuk larutan, maka itulah yang menyebabkan terjadinya hantaran listrik, ya. Nah, hantaran listrik itu bisa kita lihat adanya gelembung dan adanya nyala lampu. Nah, maka ini juga nanti akan menyebabkan, ya, pada praktikum yang akan kita lakukan ini. Jadi ini yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Untuk materi kita hari ini adalah identifikasi asam basa. Apa itu asam dan apa itu basa? Kita memberikan contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang biasa makan teh, atau ini yang paling sering kamu pasti deh, super mie. Nah, biasanya super mie itu tidak enak rasanya tanpa dilengkapi dengan apa? Ya, pelengkapnya apa? Lemon. Kalau lemon itu rasanya apa? Asam. Asam. Selain daripada lemon apa lagi? Buka. Apa lagi? Tomat ibu. Tomat. Oke. Asam Jawa. Sabun. Apa lagi? Deterjen. Ya, ada.
silakan debu-debu yang ada dalam tubuh kita, yang ada di rambut tubuh kita, gunanya untuk kebersihan. Kebersihan itu apa? Untuk menjaga kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini atau tujuan praktikum kita hari ini adalah saya minta kelompok ini membaca tujuan. Buah-buahan asam yang deterjen basah. Oke, kalau yang sana merek di lantai itu masuk di mana dia? Ya, oke, untuk ini juga masuk basah, betul. Terus kalau yang itu yang bersoden, ya masuk basah. Sudah pernah semua kalian melihat ini? Berarti ada dalam kehidupan. Terus yang di atas sana yang siapa yang membawa yang sejenis ada di papan? Apa yang ada di slide? Coba ditunjukkan. Mana dengan yang ada yang tahu apa namanya ini alat? Yang mana alumnya? Yang pasangannya alu apa? Apa? Bukan, ikra yang betul. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, jadi pasang pandan alu. Ya, jadi ini saya lihat bahan-bahan yang kalian bawa ini masih dalam keadaan itu ya, halus. Jadi nanti menghaluskan bahan-bahannya itu adalah dengan menggunakan ini. Nah, ini adalah indikator alam yang akan menghaluskan. Maka kalian menggunakan alat berikutnya. Coba tunjukkan. Ya, ada larutan HCl, kemudian ada larutan NaOH, ada air suling. Ya. Kemudian ada larutan ABCD. Nah, ingat, setiap rak ini tidak sama larutan ABCD-nya ya. Oleh karena itu nanti di LKPD tolong ditulis nomor raknya. Ya. Mengisi larutan yang berbeda ya di setiap plat tetes berarti indikatornya sama. Ya, indikatornya sama. Jadi kalau misalnya indikator kunyit semua dulu atau kalian balik. Ya, kalian balik, larutannya sama tetapi indikatornya yang berbeda. Tergantung nanti kalian mana yang enaknya untuk mengerjakan. Ya, kalau nyaman misalnya larutan yang berbeda, indikatornya sama, silakan kalian lakukan. Kalau nyamannya indikatornya yang berbeda, larutan yang sama, silakan juga lakukan. Ya, yang penting semua larutan yang ada ini kalian bisa nanti identifikasi, bisa bedakan ya. Nah, kemudian kenapa harus ada HCl, NaOH dengan air suling? Di sana di tabel pengamatan ibu sudah masukkan di situ bahwa kalau HCl itu adalah bersifat asam, kemudian NaOH itu bersifat basah ya, H2O itu bersifat netral. Jadi sudah tahu sifatnya. Pejamkan mata. Yang ada di slide itu. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan yang terjadi pada
menjelaskan atau mengeluarkan nafasnya secara perlahan-lahan. Silakan merasakan tubuh kalian, apa yang kalian rasakan, kemudian bagaimana perasaan kalian. Setelah itu boleh tarik nafas lagi dalam lebih santai atau lebih terbebani. Oke, silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Gunakan tadi warna-warna larutan ABCD terhadap larutan dasar yang 3 itu ya, HCl, NaOH dengan K2. C dan D bersifat basah. Kemudian ini kita menggunakan kertas lapis. Larutan A bersifat basah, B bersifat asam, C dan D bersifat basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas kelima yang menyampaikan kesempatan kami. Kita refleksi dari kalian, ada stick yang dibagikan, silakan. Ya, silakan menuliskan hal-hal yang baru kalian pelajari dari proses tadi. Apa kira-kira hal-hal baru yang kalian dapatkan di sini? Kemudian yang berikut, hal-hal yang menarik, hal-hal menarik yang dijumpai dalam proses pembelajaran. Tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran. Jadi apa tantangannya selama proses pembelajaran? Jadi yang pertama saya dulu ya, hal-hal yang menarik. Tidak kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, hal-hal yang menarik. Dan yang ketiga adalah tantangan. Serta yang keempat adalah harapan. Dari sticky note yang dibagikan, yang pertama bahwa semua murid merasa senang dan bisa konsentrasi karena pembelajaran ini diawali dengan ice breaking, di mana pada kegiatan tersebut saya mencoba menerapkan kompetensi sosial emosional, pengelolaan diri, dan fokus. Selanjutnya pada konten pembelajaran, mereka semua mendapatkan cara membedakan asam dan basa yang tidak bisa dicicipi. Dan selain itu, di tengah-tengah mereka melakukan praktikum, tiba-tiba saya mengajak mereka untuk melakukan kegiatan stop. Yang menarik bagi mereka adalah yang pertama, yaitu dengan adanya ice breaking, karena dengan hal tersebut mereka dapat melatih diri untuk fokus dan melihat sesuatu itu tidak hanya dilihat dari satu sisi. Dalam hal ini saya mencoba menerapkan KSE, pengelolaan diri dan emosi. Kemudian yang kedua, kerjasama, kolaborasi. Di sini saya mencoba melatih keterampilan relasi mereka melalui kerjasama dan resolusi konflik. Karena yang namanya di dalam praktikum itu dibutuhkan suatu kerjasama, dan perbedaan-perbedaan itu pasti akan muncul, sehingga di situ dilatih mereka untuk bisa memecahkan dalam konflik yang mereka hadapi. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan ini dapat dikembangkan kompetensi sosial emosional melalui kesadaran sosial berempati, di mana mereka saling membantu dalam mencocokkan warna yang mereka dapatkan setelah melakukan praktikum. Kemudian mereka saling membantu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Adanya kegiatan stop
yang dilakukan, karena selama ini pembelajaran tidak pernah melakukan hal tersebut, yang dimana mereka sudah dalam keadaan penat dalam belajar, tetapi kita melakukan dengan stop tersebut, maka mereka kembali fokus lagi. Kemudian laporan praktikum yang mereka kerjakan ini agak berbeda dengan sebelumnya, di mana pada kegiatan kali ini mereka diberikan kebebasan sesuai dengan gaya belajar mereka, yang suka dengan menggunakan video, kemudian PowerPoint, ataupun dalam bentuk portofolio atau laporan tertulis, itu diserahkan kepada mereka untuk melakukannya sendiri. Nah, dalam hal ini saya mencoba mengembangkan KSE melalui pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena pasti di dalam memilih nanti model-model pelaporan yang akan melakukan keputusan dengan bermusyawarah pada teman kelompok, sehingga pasti mereka akan melakukan tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Yang berikut adalah tantangan. Bagaimana mencocokkan dan membedakan warna. Nah, lewat kegiatan ini saya mencoba melatih fokus dan keterampilan relasi kerjasama dan resolusi konflik, karena sudah pasti akan terjadi di sini konflik, karena dalam satu kelompok terdiri dari beberapa orang, yang satunya mengatakan warna yang ini, yang satunya pasti mengatakan warna yang lain. Nah, dengan demikian pasti dalam kelompok itu terjadi konflik. Namun dengan adanya perbedaan tersebut, sehingga mereka bisa menyelesaikan sendiri solusinya, mereka bisa bekerja sama, bisa melakukan relasi. Pada umumnya mereka menginginkan pembelajaran yang memberikan kebebasan pada murid untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi pada saat pembelajaran, di mana di sini tetap juga tidak terlepas dari bimbingan dan tuntunan dari guru bidang studi masing-masing. Selain itu, mereka berharap agar pembelajaran berikutnya lebih menarik dan menantang lagi, karena dengan hal tersebut mereka dapat lebih memahami materi yang diberikan. Jadi dalam hal ini mereka mengharapkan bahwa di dalam pembelajaran itu betul-betul diterapkan merdeka belajar.